Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sintu katugu galam, kurangnya ramah elok baso. Terima kasih ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doaan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dimohon kepada bapak-bapak yang duduk sebelah kanan saya, kalau dari sana sebelah kiri itu, yang agak muda-muda bergeser ke sini. Nantuo kola sakit pinggang kola layu lutui sinan jalan. Sebab banyak jamaah kita yang akan masuk lagi. Alhamdulillah, kurang nampak tuh aku masuk Allah ke surga ya Allah. Bertambah murah jo rezekinya ya Allah. Rumah tanggonya sakinah ya Allah. Anannya kakok ya Allah menjadi sadonya ya Allah. Amin. Maaf Pak ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup segala nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang kita hormati Dewan Ketua Kemakmuran Masjid Az-Zaimah, Ketua KAN, Ketua Bamus, Ketua Dharma Wanita, Ketua Ibu-Ibu Polisi Bayangkari, dan termasuk Ketua Julo-Julo nan datang malam kini. Kita hormati segala niniak mawa nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Di dalam agama Islam niniak mama yang seperti itu disebut istiqamah. Menjalankan hukum adat kepada anak kemanakan, menimbang sama bare, mau kuasa mau panjang, meletakkan sesuatu di tampaknya. Kita doakan bersama-sama niniak mama awak sehat walafiat. Amin. Maulih dari kata Pak Pengurus tadi, kalau di musaji itu ndak bahasiangan kedudukan niniak mama. Di musaji kusianan dahulu tibu itu nan berhak duduk di muka.
Ya kan? Di musaji ndak ada tampe istimewa. Sia nanda ulu duduk sekemuko. Allah na dicarian untuk nenek mama tampe duduk serupo di balerong di rumah gadang nyo ndak semayang na. Serawanyo kan naik ke Jamban disuruh lu duduk di muko. Ada nenek mama nantak salat, ada. Kalau ada menuri ambo mundur salah jadi nenek mama. Pemimpin tu penghulu. Penghulu tu pangka jolu. Awak ke menunjuk majari anak kemanakan. Tapi tidak salat. Rancak mati zelai. Sudah diundurkan diri jadi nenek mama. Sudah tu mati. Kalau lama-lama tidak salat. Lama putui hubungan jo Allah. Itu akan semakin berat beban di akhirat nantinya. Tapi jangan murtad. Kalau murtad babayowana tu keluar dari Islam. Sudah tu nang kita hormati alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang jo pitua. Aye janih tapian suci. Tampai batanyo dek rang banyak. Beliau tahu dihalal dengan haram. Saratos sah dengan bata. Kemudian kita hormati bundokan luang. Limpape rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan. Kaundong-undong ke Madinah. Kapayong Panji ke Sarugo. Kok lapa parui kami tampai minta nasi. Kok awih tampai minta air. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat saja. Dan dimasukkan di Allah ke dalam Sarugo. Walaupun mendengar kaji sambil lalu. Mudah-mudahan masuk Sarugo je. Ba'a mangko tahu Ustaz orang lalu. Ambo kat tertinggi duduk. Jadi si anak lalu nampak dia ambo. Ada 3 bisikan setan di masjid Bapak. Ada je setan berbisik di masjid lain. Karenanya dia agih kesempatan di Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tidak sebentar Pak, lama. Abisikan setan dan kakito jago dalam masjid ko. Nan pertama kecek setan ke hati awak. Kalaulah mulai Ustaz tu mengaji beko, cari tampai basanda nanggak taguh. Tu bisikannya yang pertama. Kalau mato lawa sanda, kepungguang lawa sanda, murah mato lalu. Kalau ndak amuah mato lalu sadang Ustaz mengaji, cari kawan su kita untuk mau taj. Nan ketiga bisikan setan, kalau lama na Ustaz tu mengaji beko, cari pintu tampai keluar. Itu 3 bisikan setan nan ka kita jago selama kita dalam masjid. Boleh mau tanya siapa Pak Ibu? Hari kini tanggal berapa tahun Islam? Sajak maghrib tadi pertukarannya. Kalau Masehi kan tengah malam. Kalau Hijriah orang azan maghrib. Tanggal berapa hari kini? Lah tanggal 3 Rabiul Akhir. Sajak maghrib tadi. Nabi Muhammad lahir 2 balik Rabiul Awal. Muhammad mana kita peringati maulidnya malam kini? Cualah jawab agak seorang. Nabi lahir 2 balik Rabiul Awal. Adi peringati kini Muhammad nama. Jadi ambo tukar se judul kale boleh. Lain. Kena ambo pai lain. Lain boleh. Judulnya membaca sejarah Nabi. Namanya Sirah
Nabawiyah. Ambo 6 tahun di pesantren antah hantini ambo rendah, antah ambo ndak memperhatikan belajar. Sampai kini ndak ada Nabi menyuruh ulang tahun. Ndak sebut dalam hadisnya. Nan basobok tu Nabi menyuruh awak maingi mati. Apa bunyi hadisnya? Aktsiru zikra hazimil ladzati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Kalau oranglah mati, kelezatan kaya tidak ada lagi. Kalau orang sudah mati, kelezatan berkuasa tidak ada lagi. Kalau orang telah mati, kelezatan selera tidak ada lagi. Kalau orang telah mati, kelezatan kita bergaul di dunia tidak ada lagi. Maujinya murah. Maujinya sedang orang sakratul maut tu pak, karuh dompetnya. Pada dompet dalam sakunya atau jam tangannya narancak, bukalah. Tundaknya tagahal itu. Karena apa? Karena dia sudah memandang alam gaib. Alam tempat dia sesudah mati. Jadi orang apabila sudah melihat itu dan tidak ada lagi ingatannya kemari. Kalau memang dia sudah sampai mati, laya donam pulang sekali setahunnya ke suli air kok. Tak ada mati itu tak ada. Jadi kampungnya bukan di sini. Ini suli air bagi orang Siko, sampai tinggal meninggal, sampai meninggal, sampai tinggal indah. Ya kan? Jadi bara alun mati orang lela banyak bocah lihat sejak naik di Simawang tadi banyak rumah tinggal pak. Rumah rancak lah tumbuh rumput di laman tak bunyi. Ya kan? Kama orangnya di Jakarta. Di mana orangnya di Semarang. Di mana orangnya di Banyuwangi. Ya kan? Jadi menyampi serumahnya buat di 10 ketua dia teganya. Ya kan? Itu alun mati lah tu pak. Lah tinggal rumah. Ana mau nyi kira pak. Jin. Jadi sana ngati jin. Janlah itu pak. Kalau awak gak 2 hari meninggal rumah. Itu sampai tidur awak tua harus dibaca bismillah diwitunjo lidi. Wahai segala jin makhluk Allah yang menggoda saya, keluarlah engkau dari sini. Itu 2 hari itu mbak tinggal rumah. Apalagi lah tahun. Ya kan? Alun mati orang punya oleh. Ada tak disulit ayah ke rumah tinggal? Ini pak. Alun mati ni. Ada mbak tu mengko rumah ambo buat seketik yo tempat tinggal sampai kini tempat tinggal. Nama rumah tu BTN, bangunan tidak normal. Ketik. Ambo yo butuh rumah tu pak. Kalau mengontrak rumah saya di Padang tu gaji ndak naik, sewa rumahnya naik. Jadi awak disuruh adik Nabi mengingat mati. Kalau kita banyak mengingat mati, pasti kita mempersiapkan amal untuk dibawa mati. Ya. Tapi membaca sejarah Nabi perlu. Bang kau perlu. Kalau tidak dibaca sejarah Nabi, inyo tu suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Tidak dibaca sejarahnya tu. Apa yang kadi teladani awak? Kutikonya umur sabale Pak Alun jadi Rasul ada cerita yang menarik dalam diri Nabi. Apa? Ketika beliau dibawa oleh pamannya Baraja Manggaleh ke negeri Sam. Ada ketika itu seorang pendeta yang masih taat mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa.
Nama pendeta itu Buhairah. Nabi pai jo pamannya Abu Talib, kawan pamannya ko batigo. Barampe jo Abu Talib, balimo jo Nabi. Dari rumahnya dilihat oleh pendeta Buhairah, 5 orang ko dilindungi awan. Kama berjalan. Atau ndak lapeh dari mata beliau. Memang di dalam kitab yang akan jadi nabi itu ndak kane panik. Ya Allah, saya telah melihat ada 5 orang berjalan dilindungi awan. Tolong tunjukkan ya Allah nama nambalimu ko nan calon nabi. Ada tunjukan Allah Pak. Baca Allah menunjukkan orang nombor ampek ko pai mencari air. Muhammad tagak rikoyana kami mencari air. Jadi Pak, abarangke orang nombor ampek tadi Pak, Nabi tinggal. Ndak nyoturi ande awan orang kalian Pak. Nabi nan tagak tu dilindungi awan. Nampak di pendeta Buhairah dari rumahnya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberitahu saya. Rupanya anak belasan tahun ini calon rasul. Kau nak merampe, kau kapuyuk tabalik saya konyol. Orang kau lalu ke halaman pendeta Buhairah. Kenapa? Kami mencari air. Ke rumah saya minum siko banyak air. Anang ketujuh dapat teta luar tapai jus naga, jus jeruk, jus mangga, teta luar pinang, kopi ginseng, kopi luwak ada di rumah. Nah, lananya orang kok. Dia gede pendeta Buhairah kue serupa kua. Tunjuk dia minuman. Atau pantun pendeta Buhairah kau. Pantunnya bahasa Arab ndak dapat dembo. Kita pindah saya ke bahasa Suli air. Katanya tali kayu panjang 9 orang mamapeh hateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air cucilah tangan. Makanlah kue nan taidang jan di paseraan saroknya. Jadi dia makan lah kue Pak. Sebablah taidang. Itu kawan nan seorang tu bah mangko ndak mabaho Pak. Nyo mau nian galeh awak sinan. Siko ndak ada orang maliang do imbo la nyo au itu Pak. Nyo imbo de pendeta Buhairah. Muhammad, come here. Datang Nabi. Baitu Nabi Manggari. Saya berjalan. Nyoi yang ada awan. Sampai ke rumah. Jo rumah-rumah tu dilindungi awan. Lah sudahlah Nabi minum. Ditanya dek pendeta Buhairah. Iko anak siapa iko Pak? Anak ambo je Abu Talib. Di dalam kitab anak yang jadi Nabi itu anak yatim. Anak bacaronya Pak, anak tapatan atau anak angke. Ambo nyinyi sama Pak lain ndak berang Pak jambo. Indak. Iko anak adik ambo, ayahnya meninggal kutikonya dalam kandungan. Nama ayahnya Abdullah. Inyo alulai le ayahnya meninggal. Ya Allah, lah bertamu di ambo 2 tando. Ambo ingin tando nan ketiga ya Allah. Pak, lai boleh ambo calik pungguang anak apa goc. Boleh kita Abu Talib. Nabi nak mau apa? Malu ambo. Padahal pungguang tu ndak orat bagi laki-laki. Tapi Nabi malu. Akini orang padusi kuenya nyopa calik enten. Di mana tu di bandara, di mall. Ini bapak-bapak. Nabi pungguang semalu.
Ndak baru Muhammad sebentar. Ketika pendeta Buhaira melihat punggung Nabi itu, ada secara samar tulisan di sana Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Aisi cerita ko ka, sejarah aku kita baca. Allah Nabi jadi Rasul ketika tu alun. Orang nombor 3 berampe tadi orang Islam. Tidak orang musyrik. Tapi karena berjalan dengan Nabi, nyo dapat kalindungan nawan Nabi. Ini dia. Jadi kalau kita ikut agama Nabi, Nabi salat kita salat, Nabi zikir kita zikir, pasti sepayung. Sudah hendak sembahyang paburu loleh. Ambonan takut orang tak sembahyang tu paburu lo. Kok menyala ke mati ke? Au, nyuruh orang la ilaha illallah menyala itu. Au, au. Itu jaleh mati sasih. Iya kan? Apa kau Ustaz melarang kami berburu? Indah. Iya kan? Tapi jangan tinggal salat. Salat tu buang nawak je Allah. Kalau salat ditinggalkan, putus hubungannya Allah. Boleh ambo tanya cepat? Ada ndak di negara nawak ko orang Buddha? Orang Kristen Ortodok? Orang Hindu? Orang Islam ndak sembahyang? Kau ada masalah. Abaa kalau orang tak salat ke? Kita baca hadis Nabi ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji manusia itu dengan Allah mendirikan salat. Siapa yang meninggalkan maka kafirlah dia. Untung saja awak kini kau ndak umat Nabi Musa pak. Umat Nabi Muhammad pak. Umat Nabi Musa dulu pak, ndak pai salat tu. Dia awak kan hari Jumaat salat bersama-sama besok, ya kan? Amason Nabi Musa hari Sabtu. Pasnya kapai salat tu lalu ke tepi laut. Kironyo air laut susui banyak ikan. Ndak jadi nyopai salat donyo mengumpul ikan. Disumpahi di Allah jadi karo, jadi babi. Jadi binatang dan dua tu dari orang sahaja pak. Babi je, karo je. Perangainya kan sama jawab tu. Cubalah lalu pak di tempat baru tepi jalan menunggu tu. Apa bau pisang enggak sesikit? Tes ya. Agih baru tu. Nyo makan lu tu. Bagagih nyo makan pak nak tentu tercakik ke tu. Baik ko kalau lah panuh paruiknya, nyo pakai apa sih ko? Namanya tu. Nyo letak sih ko. Tu apa agih aja lah. Nyo tu lah, ndak nyo kapi juga tiak. Pagi jelai nyo kapi juga tiak. Apa lagi jelai nyo paci juga kaki. Apa lagi jelai nyo paci juga kaki kira. Apa lagi jelai paci juga tangan suruh. Apa lagi nyo paci. Kutikolah panuh sadonyo tu nyo balambin seorang tu. Jatuh. Manusia kan ada itu tu. Nyo minum solar, nyo makan timah. Ya kan? Itu gunanya pengajian-pengajian kau pak. Ya kan? Ini para jemaah. Jadi kaum muslimin, kalau orang tak takut jo Allah, karajonya macam-macam. Apa gini dia gi PT 900 miliar untuk A. Dia gi hendak korupsi pak tau. Untuk A PT itu. Tak ada gunanya. Ya kan? Kadi belanjuan kemana belanjuan PT sebanyak tu. Kemakan lama barata lo makan. Kamu makai baju baralai sekali pakai. Kamu buat rumah mah tinggal namanya. Dibuat rumah batingke ndak kata kalalo itu baru. Bisa rumah batingke itu talalo kamarnya sadonyo. Ado sajak sudah isa lalu awak peliang ate melaki pagi bergolek-golek ke bawah. Bisa.
Lah banyak orang tertangkap korupsi ko Pak. Hasil tu alun tamakan, awak dicecar di jaksa dengan ratusan pertanyaan berpuluh-puluh jam, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, mati. Balangkang sama lengkue, awak jangkang orang nan tinggal nampue. Pitih nan tak korupsi tadi, ndak tanik mati dah. Awak mati bini mudo. Kalau sampai dah nyo nikah jo pacar lama nyo balik. Nyo pakai pitih awak namanya tadi di laki nyo nama baru. Awak itu sedari dalam kubur celik. Bagaimana warna negeri ini berpuluh tahun yang akan datang? Jawabannya pendidikan anak awak nang kini. Kini untuk meracuni generasi muda, kau Pak. Indak mi gunung merah putih saja Pak, kama saja. Serenombo mengaji ke Supayang, ke Sirukam, Payuang Zakaki sampai narkoba. Di Kampung Ambo diagam sampai ke Gunung Singgalang, sampai ke Gunung Tandike, sampai ke Gunung Merapi. Di negara awak kini narkoba tu ndak barang seludupan leno Pak. Ado kawan nan harus menangkuk itu kerajonyo, tapi nyo mengalih itu. Tapi ndak institusinya do oknumnya. Ya boleh Pak. Jadi negari awak ko parah gini so nama Pak. Payo kumbu koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuwo koto nanggadang, tampak nandari Gunung Sago. Baalah negari kami kini makin diube, makin sakit, tawa taserak biso nandatang dokter maube lah damam pulo. Jadi negari awak ko nalah banyak damam sia. Dokter orang tukang ube nalah damam. Itu namanya. Jadi kalau sejarah Nabi ndak kita baca, perangai Nabi ndak ditiru, nan kata tiru Karun, nan kata tiru Fir'aun, nan kata tiru Haman, nan kata tiru Namrud. Atu sadonyo lah nyokaban di Allah tu, ndak seorangnya masuk surga tu. Paman Nabi ada nama masuk neraka, ada sia namanya Abu Lahab. Ia masuk neraka nyo, ada ayatnya sekali. Jadi apa jangan pak doa Abu Lahab tu masuk surga Pak. Nyo lah nyo pilih di Allah untuk masuk neraka. Tabbat tiada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kalau maulid Nabi nang kita peringati Pak, awak lah mau tahu. Dan itu belum sekarang tuntas. Kalau mati Nabi yo do balai Rabiul Awal. Pilayanya ambo saja ketik sekolah Nabi itu acok ditarangkan lahir dek guru agama 571 Masehi tahun gajah. Ndak ada guru ambo selama ambo sekolah tu dulu mengicin dua balai Rabiul Awal. 571 Masehi tahun gajah, karena tahun Hijriah alun disusun. Tahun Hijriah disusun di zaman Umar bin Khattab. Jadi kelahiran Leo Dobaleh Rabiul Awal tu kabur berupa kalau meninggal yo. Iya kan? Jadi nang kita pelajari sejarah hidup Nabi kok. Ndak hari lahirnya yang penting. Ba'a perangai Nabi itu yang ditiru. Semuanya contoh teladan yang baik. Dimulai dari mana? Dari diri awak. Apa-apa kalau magiah balanjo ke ibu, itu minta utangnya atau apa membayar nafkah. Yo, jawablah jangan niam Ayo magiah nafkah. Dek magiah nafkah
niatan kerana Allah. Dua pahala dapat. Pahala magian nafkah, pahala sedekah. Kalau diniatan piti itu, ya kan kerana Allah, dua pahala dapat. Ya kan? Bu, ibu-ibu selama kau babada menyirahan bibi, kemudian ada bulu mata bacuku atau batu kajo pensil. Ania ibu untuk malagak sia. Kalau lain untuk suami kau, sengaja saya berhias untuk menyenangkan hati suami saya, itulah dapat ibu sebahagian tiket ke surga. Amin. Bu, ibu lagi bertanya ke suami anak ka dimasak. Besok tanya lagi. Ada ibu Asia. Itu namanya diambil di organisasi ibu-ibu Muhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah, ibu-ibunya dinamai Ibu Asia. Ibu Asia itu suaminya siapa? Firaun. Orang kejam. Tapi ketika melayani selera suaminya, Ibu Asia itu tetap memperlakukan suaminya sangat hormat. Kalau nyoka memasak pagi, nyotanyo suaminya tu. Katanya, Dafir. Nang kalama samba Dafir. Dia tanya, ndak Firdaus, ndak Firaun. Ibu-ibu itu besok lagi. Ya kan? Ditanya nang kelama tu kan ndak nan mahar. Ndak nan mahar. Tapi rasanya lama. Atau dia teh meja makan nyolataan cambui untuk pelakak kudu tu je. Kuntu agak sia je Fir'aun. Kalau ndak lama samba lakak lah dembo dia bangnya itu je. Itu ibu-ibu bisu asyang lo cambui tu dia teh meja makan je. Kalau ndak lama samba asuruh inyo malaka ibu itu. Apa-apa kau adanya itu ibu jangan dilambui lo ibu-ibu tu. Iya kan? Dicacahan saya cambui itu ke badannya. Karena apa? Padusi ko pak barana kasantiang awak majainyo kapatuh bana indak do pak. Bab itu Ustaz, inyo diciptakan di Allah dari tulang rusuk bengkok. Payah meluruhnya Pak. Iya kan? Kalau di padiase nyo bengkok taruh. Indak di padiase dikarehi nyo patah. Jadi elok-elok jo istri Pak kau Pak. Istri ambo betul jo Pak, dari tulang rusuk bengkok. Iya kan? Maujinya murahnya Pak. Cola Pak dapat pitih, agian kayaknya sadonya. Tak kamu nolak tu. Bengkoknya ke dalam. Jadi ya, saya dia agian ke orang perusi. Kau Pak, nyo terima taruh. Nyo itu Jadi ambo bapak taruh Pak, jangan sadonya pitih dia agian kayaknya. Baik gua minta bantu kemenakan ke kabarale yo ada lagi. Tunan kedua padusi ko Pak, nyo menimbang nyo perasaan. Ya kan? Apa boleh mauji nan anak Pak nama si budo ko, ada beranak istri, coba pulang ke Raja Bare. Lah biaya putih ko dua ko. Age cik Pak kenyo dia yo bui enoda kopi setengah yo. Hanya menyusun anak mah. Dah, tu ada air di dispenser. Tu ada kopi luak, ada kopi ginseng. Ku anak menangis, gua buat salah dia udah seorang. Bamang kau citunya tu Pak. Nyo menimbang nyo perasaan. Ya kan? Kalau nyo ndak menimbang nyo perasaan Pak. Nyo padia anak tu menangis gak 2 minit, nyo buat awak kopi, mati ndak nak dah. Tidak, pinyo ndak amun.
Jadi perasaannya dalam perusiko utak kurang. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu. Bukan bodoh pertimbangannya tu apa kau mati anak ambo kalau suami ambo kau ambo buat anak ye. Itu tu nang kurang ni. Tu kan pikiran nanya lah tu. Iya kan? Kalau laki-laki kau bu utaknya kancang, perasaan kurang. Pahinyo kapasa jo bininya, berjalan berdua bini rencak mah. Nampak lo perusi rencak panjangnya caliaknya ke perusi itu. Nyo picik de bininya tu. Ada nuda caliak iko ado aja. Perasaan kurang. Atu mangko laki ibu ko bisa nyo bini dua, bisa bini tiga. Ikan perasaan kurang. Abe ko la bininya bini cek lah itu untuk menarik hati bininya nazinan. Hanya salahan bini yang naziko. Bah bini udah nomor tu dah menyasar dan soalnya. Tak pandai masak dah. Kalau adinda ikut saja dulu, tapi balai lah telonsong je. Pulang lah ke rumah nomor tu. Bah kakak nalamu tu, itulah pelayanannya jauh. Tak bisa. Muji lembat tambah ke kesiko. Kecewa saja ambo sinan. Itu pak, akan kurang perasaan tu untuk menarik hati bini naziko hanya buruk naziko. Kena percaya pak, tanyalah ke orang bini dua. Iya kan? Jadi kalau kita membina rumah tangga ingin meniru Rasulullah dan ingin kita sepayung dengan Rasulullah seperti orang musyrik berjalan dengan beliau dilindungi awat tadi. Kelemahan kita masing-masing itu kita ambil bapak-bapak kelebihan dari sudut yang lain. Jangan untuk dipojokkan kelemahan istri awak. Jangan untuk dicurituan ke orang lain kelemahan suami awak. Iya kan? Jadi kalau saling diisi kekurangan dan kelemahan itu sama kita sadari, dia akan tetap seperti mor dengan baut. Tidak akan pernah lecet. Yang lecet itu apa? Memperuncing masalah. Ya. Tapi ada istri kami, kau Ustaz, cie kami mengecek 10 adiknya. Manis mulutnya tu tertatat. Bawa ke pasar abak, Solo, baliang galang sebelum ambil. Ya kan? Balik galang jangan sedang main nyek tu. Sudah tu bawa makan ke bunga raya. Sudah makan lah kenyang perutnya bawa pulang leh. Tu bawa menceliak semua ke lekang rumah. Tulang dalam semua tu. Ya kan? Eboh na dalam semua tu eboh lah. Pernah diceritakan de Ustaz Darsat Latif, ya kan? Bininya kode judes medetu itu nyo suang dalam semua tu. Tapi nyo kan mudur. Ebohnya di bawah. Alun sampai 10 minit nyo eboh. Suaminya kamambiak janjang ke menaik istri ko balik. Malompe orang gadang dari semua tu. Badannya hitam tinggi 2 meter, giginya segadang kapak. Siapa engkau cik suaminya? Ambo jin nalah 1000 tahun dalam semua kau cik. Pi mandanga induk-induk bacilote kau ndak lantai dengan ambo. Ambo malompe sekate lagi. Sedang jin selari dalam semua tu. Jadi ibu-ibu jangan banyak celoteh ke suami. Tu saya orang lapau kopi. Orang lapau kopi bahasa. Bamang ko laki-laki suko minum di lapau. Orang lapau kopi ko mani mulutnya. Mulai saya kami duduk ke dalam minum dah. Iya kan? Tetalu atau kopi steng. Kopi salah setengah seketik gula ya. Itu nyongkek botol peles. Aku kacang tu jin baru na seladerinya banyak makan lagi. Hari hujan sudah tu. Makan mie aboy lawak ya dah. Dek lama rayunya orang lapau kau. Ala 3 galihnya terjual.
kopi kecang tojin mia bui. Ibu-ibu itu nak kena tiru supaya betah suami kau di rumah. Setengah jamnya ke pulang awak mandi leh. Dia pergi ke tiak Rexona. Iya kan? Sudah tu ditukar baju jonan bara sih. Kopi lah terletak di atas meja. Inyo pulang baca assalamualaikum disonsong ke pintu. Iya kan? Badanlah disemprot jofar. Ibu tak payah beralik pakai parfum dah bu. Kalalok je suami. Kalau payah keluar berdosa ibu. Laki-laki di luar tanya ayo je baun tu. Tapi kalau kalalok semprotlah badan. Tibonya di rumah dah tu kopi di meja. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, Rasul itu ditiru semenjak di rumah tangga. Kau ada cerita celai pak. Nabi itu pulang di rumah pak, tiba di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, cik ini. Lai makanan dia, makan Nabi itu. Ada makanan dia indah, puasa Nabi. Dia pak itu tiru visual lah. Kalau tak ada makan, bawa puasa je. Ya kan? Tiru se Nabi pak. Ada makanan makan tak? Tak ada makanan, bawa puasa je. Dia merang kayaknya, petang dia lagi, peti baru tak ada se makanan lain. Ya kan? Itu Rasulullah. Beliau tiok makan tu nyosuan ke bininya. Jadi berdua-duanya makan. Sekalinya pulang kira makanan kuasin. Nyo lulu saja ye. Supaya bininya jangan malu basuh makanan kuasin, ndak nyo kecien. Tapi ndak ada nyosuan ke bininya. Bininya kena tersinggung. Ya Rasulullah, ada ndak padusi lain nan melayani engkau di luar? Bama ku ambo ndak disuoi. Ya kan? Nabi sebenarnya ndak ingin tahu makanan kuasin. Ndak amuhnya pemaluan istrinya tu. Kecek Nabi, iyo ke bercuba yo, iyo. Hanya suruh anda Nabi. Baru tiba di lidahnya baru nyom mutang keluar balik. Ya Rasulullah, maafkan ambo ya. Cuitu na engkau meninggang perasaan ambo. Dek makanan kuasin ndak mau engkau menyuruh anda. Ambo lah berburuk sangko lah tadi. Maafkan ambo ya Rasulullah. Aku bersuruh dia awak besok pak. Apa pulang gulai asin. Jangan pak berang. Ambil saya yang ngek di dispenser tu. Siram kuat tu jual yang ngek. Bang kau tambah jual yang ngek dah. Boleh nak banyak kuahnya. Kan? Jadi kecil asin. Jadi isteri awak tak tersinggung. Kalau acok isteri kau tersinggung pak. Ingatlah. Nan mabeh ninyo, nan mabeh awak inyo tarui. Bu. Kemudian Nabi itu pemurah. Artinya tidak kikir. Itu yang kita tiru. Kenapa Nabi itu tidak kikir? Beliaulah dia tahu dia Allah. Dunia ko segala nikmat sejak Nabi Adam sampai ke engkau sampai hari kiamat, nikmat tu cie ambo turunannya 99 tersimpan di surga je. Atau ko Nabi ndak tertarik najo kekayaan dunia ko nan cie di parabuian bersama 99 tinggal di surga. Coba bayangkan berapa indah banyaknya nikmat Allah yang masih tinggal di surga. Jadi ibu-ibu bapak-bapak suatu kali sepulang salat subuh beliau diagih kambing 100 ekor. 50 kambing jantan, 50 kambing betina. Kalau dia awak dapat kambing sebetul tu tanah kan banyak untuk kandangnya, untuk nanam rumput. Kata Nabi dalam hatinya, sajak ketik ambo lagu walau kambing ya Allah.
Kalau ambo lah jadi rasul ko ku balo kambiangnya lalai ambo beko. Mangko dia agi-agi setelah kambiang ko sepanjang jalan. Tinggal si kuah selebat. Nan si kuah ko nyo bantai dek Nabi. Sudahnya cincang-cincang nyopai salat duha ke masjid. Istri nyo memasak. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ko memasak gulai kambiang. Tak tangguang santiangnya. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Orang sedang zikir kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun ni nyo gulai kambing Ibu Aisyah kau itu cerang zikir dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 5 orang gulai kambing. La ilaha illallah. Rupa tetangga beliau babaun darinya. Berdatanganlah tetangga ke rumah Ibu Aisyah ini. Bu, menggulai kambing ibu, ya bu. Iyo. Harum na baunya. Boleh minta sepiring bu, boleh. Orang nala dapat, kau hendaknya makan. Sudah pak, nyo dia tahu lo kawannya. Ibu Aisyah membagi-bagi gulai kambing. Akhirnya habislah. Tinggal sepotong saja. Kuahnya lega 2 sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Selamatlah kau, wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Jadi istri Nabi itu pak, kulitnya kuning kemerah-merahan. Jadi kalau istri pak kuning kemerah-merahan kulitnya, imbaunya Humairah. Tapi kalau nyo hitam pakai, imbau saya kaliang. Liang, lah masak nasi. Disesuaikan saya memanggilnya tu. Okay. Allah masak gulai kambing dia, Allah Rasulullah. Tapi imbau minta maaf Rasulullah. Nasi imbau tanak narancak nabarehnya. Bang kau minta maaf kata Nabi. Banyak kawan meminta tadi Rasul. Tinggal sesai sedawak lagi. Kuahnya lagi 2 sendok. Bagaimana reaksi Nabi pak? Ya kan nyoba balik Nabi itu nyo ciumkan yang bininya. Nyo gosok puguang. Agatanya sadaqta, sadaqta, sadaqta ya Humairah. Benar engkau. Nan dia agihan kau orang tu nan untuk awak dia. Nan sasai ko kita makan berdua, sebagian masuk WC lo pagi macam. Anan dia yang kau orang tu nan untuk awak kata Nabi. Aja itu pak Nabi tu. Kalau Muhammad suli ayat tu hanya sifat kanca kau. Ya kan? Ada nalu memakan lele kau bagi ke kau orang. Dapat lagi. Itu Rasulullah. Pemurah. Itu nak ketiru. Karena apa? Islam ini tidak akan jalan, tidak akan berkembang kalau kekurangan dana. Kita berkehendak di kampung ini anak-anak kita jadi saleh dan salehah. Dia ingin berkeinginan kita jadi imam-imam seperti anak kita tadi yang bacaannya bersih. Kita ingin anak-anak kita menjadi imam-imam masa depan yang sangat pandai. Itu butuh pelajaran yang membutuhkan rumah tahfiz, rumah tahsin. Itu perlu biaya. Dan kalau kita bersama-sama mengeluarkan itu, anak kita akan bisa terdidik. Nyona nacok kekurangan pak, atau biaya guru dan kamaja. Ya kan? Kalau di Jakarta mau apa? Ada orang jadi donatur untuk menggaji guru macam mengaji itu pak. Nyo seorang menangguang gaji itu. Tentu orang punya uang. Dia kata mas rupa beliau pak, dek punya pitih nak, ya kan? Bisa membuat masjid dengan rezeki nanti aja. Jadi awak tinggal merawat saja, ya kan? Setelah diresmikan Desember kemarin, baru sekarang
ada kotak infak itu khusus untuk pendidikan anak, bukan yang lain. Karena apa? Beliau akan semuanya dengan izin Allah akan memberikan rezeki beliau untuk biaya yang lain. Jadi kalau tidak ada lo kotak sumbangan untuk pendidikan di Musaji ko Pak, tidak lo rancak dah. Apa mengko dilataan dake itu namanya kotak infak. Ya kan? Jadi awak masuk Musaji nampak sekali. Kalau sedekah Pak, tidak ada nak pitih awak bisa bersedekah. Jual. Jugalah. Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau ibu masuk Musaji, jangan galak ke kotak tu. Tak isinya. Harus diisi. Itu bedanya infak jo sedekah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita malam ini. Dengan banyak kekurangan ilmu dan pengalaman, mungkin menurut bapak apa yang saya sampaikan banyak yang salah. Karena memang ambo ndak sarjana Pak. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam, sulitlah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari. De itu ambo mohon maaf ke seluruh jamaah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.